Assalamualaikum Sobat Beriman, di tengah konflik yang belum mereda, hadir kabar yang menggetarkan hati. Ratusan robot canggih dikirim ke Gaza untuk membantu meringankan beban warga sipil. Teknologi kini bergerak atas nama kemanusiaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa di balik misi ini? Mari kita kupas bersama-sama. Sebelum lanjut, jangan lupa bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga dengan cinta kita kepada Rasulullah, kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya Rab. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan yang paling penting, baca deskripsi video ini sampai tuntas, supaya tidak gagal paham dan bisa menyebarkan info yang benar. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Simak baik-baik. Di balik sorotan kamera dan berita dunia yang terus bergulir, ada sebuah tempat kecil di peta yang menanggung beban besar dari ketidakadilan kemanusiaan. Gaza, wilayah seluas kurang lebih 365 km persegi ini telah lama menjadi saksi bisu dari penderitaan panjang, blokade ekonomi, dan konflik yang seolah tak kunjung usai. Selama bertahun-tahun, Gaza hidup dalam keterbatasan, akses keluar masuk dibatasi, bantuan kemanusiaan seringkali tertahan, dan infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, hingga sistem air bersih, hancur akibat serangan demi serangan. Tidak hanya itu, listrik yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, hanya mengalir beberapa jam dalam sehari. Bayangkan, hidup tanpa kepastian, dalam ketakutan, dan serba kekurangan. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh lebih dari 2 juta jiwa di sana. Korban terbanyak dari konflik ini bukanlah para pejuang, melainkan warga sipil tak berdosa. Anak-anak yang harus tumbuh di tengah reruntuhan, ibu-ibu yang meratapi kehilangan, dan para lansia yang hanya bisa berharap kepada Allah dalam sunyi dan air mata. Sahabat sekalian, inilah potret luka umat yang sering terlupakan. Gaza bukan sekadar konflik politik, ini adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut empati dan kepedulian kita bersama sebagai sesama muslim, sebagai sesama manusia. Di tengah gelapnya kondisi ini, muncullah secercah harapan yang datang dari arah yang tidak biasa, teknologi. Dunia mulai menyadari bahwa Gaza tidak hanya butuh doa, tapi juga aksi nyata. Dan dari sinilah, cerita tentang ratusan robot yang dikirim untuk membantu Gaza itu bermula. Di tengah jeritan luka yang lama tak terdengar, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar mati, harapan. Gaza mungkin terisolasi secara fisik, namun tidak pernah benar-benar terlupakan oleh hati-hati yang peduli. Dan dari harapan yang hampir padam itu, muncul sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang tidak datang dalam bentuk manusia, tapi mesin, ya, robot. Untuk sebagian orang, robot hanyalah alat. Untuk para ilmuwan, ia adalah hasil riset, tapi di Gaza, mereka adalah tangan-tangan kecil dari kasih sayang global, yang dikirim untuk membantu tanpa mengenal takut, tanpa lelah, tanpa pamrih. Lebih dari 300 robot telah dikirim ke wilayah Gaza, bukan dalam satu waktu, bukan juga dari satu negara, melainkan secara bertahap, lewat kerjasama organisasi internasional, komunitas open source teknologi, lembaga-lembaga kemanusiaan, hingga relawan-relawan yang tak dikenal namanya. Mereka menyatukan sumber daya, keahlian, dan iman mereka kepada satu hal, bahwa teknologi harusnya membebaskan, bukan menindas. Ada robot-robot medis, mereka bukan sekadar alat bantu, mereka adalah dokter-dokter kecil, yang mampu menyuntikkan harapan di tengah keterbatasan fasilitas. Di saat ambulans tak bisa masuk karena blokade atau reruntuhan, robot-robot ini bisa masuk ke zona merah, membawa peralatan darurat, mengukur tekanan darah, mengidentifikasi perdarahan dalam, hingga memberi petunjuk kepada tim medis di luar untuk melakukan tindakan lanjutan dari jarak jauh. Teknologi yang dulunya kita lihat di film-film sains fiksi, kini menjadi nyata, di tengah puing-puing Gaza. Lalu ada robot logistik otomatis, didesain khusus untuk situasi medan perang. Mereka seperti kendaraan mini tanpa awak yang bisa membawa muatan makanan, air bersih, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka dilengkapi GPS offline, sensor suhu, dan kamera pengintai agar bisa menjelajah lorong-lorong kecil, bahkan yang sempit dan gelap, tempat banyak keluarga terjebak tanpa akses bantuan selama berhari-hari. Tapi yang paling menyentuh hati, adalah robot-robot kecil yang dikhususkan untuk anak-anak. Mereka diberi nama oleh para insinyur sebagai robot Trauma Healer. Mereka bukan robot yang canggih secara teknis, tapi canggih secara emosional. Mereka bisa bernyanyi, bercerita, bermain, bahkan menemani anak-anak belajar huruf Arab dan Al-Quran. Robot-robot ini dirancang dengan suara yang lembut, wajah yang ramah, dan gerakan yang bisa membuat anak-anak tersenyum, di tengah dunia yang sedang runtuh di sekeliling mereka.
Bayangkan, seorang anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan rumahnya, tapi masih bisa melihat sesuatu yang menyapa, tersenyum, dan berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah, teknologi ini bukan lahir dari ruang steril laboratorium, ia lahir dari hati yang ingin berkontribusi, meski tak bisa hadir secara fisik di tanah yang terjajah. Para programmer, ahli robotika, teknisi, hingga pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara muslim, bersatu dalam satu misi, menjadikan ilmu mereka sebagai amal yang hidup. Dan mungkin, sebagian dari mereka juga tidak tidur, bukan karena dikejar deadline, tapi karena hati mereka tak bisa tenang membayangkan saudara-saudara kita kelaparan, terluka, dan kehilangan. Maka mereka menuangkan rasa itu ke dalam coding, ke dalam desain rangka, ke dalam sensor dan microchip, yang kemudian dikirim ribuan kilometer jauhnya, masuk ke Gaza, menjadi teman bagi yang kesepian, menjadi alat bantu bagi yang tak mampu, menjadi harapan bagi yang mulai putus asa. Sahabat sekalian, inilah wajah lain dari jihad, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu dan teknologi, bukan untuk merusak, tapi untuk merawat, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyelamatkan. Dan saat kita melihat robot-robot ini bekerja, kita tahu, ini bukan tentang kecanggihan semata, tapi tentang nurani, tentang bagaimana umat Islam bisa mengambil bagian dalam peradaban, membela yang tertindas dengan cara yang bijak, yang cerdas, dan yang berkah. Ketika ratusan robot mulai memasuki wilayah Gaza, awalnya banyak yang tak percaya, warga yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan dan kehancuran, tak tahu harus berharap atau curiga. Tapi hari demi hari, keajaiban kecil mulai terjadi. Di sebuah wilayah padat penduduk yang porak-poranda, seorang ibu muda terduduk lemas di depan rumahnya yang telah rata dengan tanah. Di tangannya, bayi kecilnya menggigil, demam tinggi, ambulans tak bisa masuk, rumah sakit terlalu jauh. Tapi tiba-tiba, datanglah sebuah robot kecil berwarna putih, roda-rodanya berjalan pelan, membawa kotak medis. Ia berhenti di depan sang ibu, membuka bagian atasnya, dan menampilkan instruksi digital berbahasa Arab. Di dalamnya ada termometer, peredam panas, alat bantu napas darurat. Sang ibu menangis, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam seminggu, ada sesuatu yang datang untuk membantu, tanpa diminta, tanpa syarat. Di sisi lain kota, sebuah keluarga yang sudah 3 hari terjebak di bawah reruntuhan, akhirnya mendapat makanan, bukan dari manusia, tapi dari robot logistik beroda rantai yang bisa melewati celah sempit di antara puing-puing. Ia membawa air mineral, kurma, susu bubuk, dan selimut ringan. Anak-anak yang kelaparan langsung menyambutnya dengan wajah penuh tanya, lalu tertawa kecil saat robot itu berbicara lewat speaker mungilnya. "Assalamualaikum, ini bantuan untuk kalian, Allah bersama kalian." Di rumah sakit Al-Shifa yang kekurangan tenaga medis, robot-robot medis bergerak di lorong-lorong sempit. Mereka membawa pasokan oksigen ke pasien-pasien yang kritis. Beberapa di antaranya memindai luka dan mengirim data ke relawan medis internasional yang standby dari jarak jauh. Pasien-pasien tidak lagi hanya bergantung pada 1-2 dokter yang kelelahan. Kini, mereka dibantu oleh tim robotik, yang tak butuh istirahat. Bahkan di sekolah-sekolah darurat, robot edukatif mulai diperkenalkan. Di tengah trauma dan kehilangan, anak-anak duduk melingkar mendengarkan robot kecil bercerita tentang kisah Nabi Yusuf, alaihi salam, yang juga pernah dipenjara, dikhianati, tapi tetap sabar dan bertawakal kepada Allah. Anak-anak Gaza tersenyum, mereka tertawa. Dan bagi para guru serta relawan pendidikan, senyuman itu lebih berharga daripada teknologi manapun di dunia. Sahabatku, inilah dampak yang tidak bisa diukur dengan angka. Ini bukan sekadar tentang ratusan robot yang dikirim, tapi tentang ribuan jiwa yang tersentuh, tentang wajah-wajah yang kembali menemukan cahaya di tengah gelapnya penjajahan, tentang anak-anak yang mulai berani menggambar masa depan, karena mereka melihat bahwa dunia belum sepenuhnya membisu. Dan dampak paling dalam bukan hanya terjadi di Gaza, tapi juga di luar Gaza, di hati kita semua. Kita mulai sadar, bahwa kita tidak harus menjadi orang besar, tidak harus berada di garis depan, untuk bisa membantu. Ada yang membantu dengan tenaga, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan teknologi, dan ada juga, yang membantu dengan doa dan sholawat, karena sesungguhnya, setiap bentuk kepedulian, jika ikhlas karena Allah, tidak akan pernah sia-sia. Sahabatku, apa yang kita saksikan dari kisah ratusan robot yang dikirim ke Gaza bukan sekadar tentang kecanggihan teknologi, bukan pula semata soal bantuan logistik atau kemampuan buatan manusia. Ini adalah bukti, bahwa ketika hati manusia tergerak oleh rasa kasih dan iman,
maka batas antara mustahil dan mungkin menjadi sangat tipis. Di tengah keterbatasan, ternyata masih ada jalan, di tengah reruntuhan, masih tumbuh harapan. Dan di tengah dunia yang sering memilih diam, masih ada orang-orang yang memilih untuk peduli. Meski mereka tak bisa hadir di Gaza, mereka tetap hadir, dengan doa, dengan ide, dengan karya, dan dengan solawat. Sahabat sekalian, kisah ini adalah tamparan lembut bagi kita semua. Bahwa di saat ada saudara kita yang hidup dalam derita dan penjajahan, kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Minimal, kita bisa menjadi penyambung cerita baik. Minimal, kita bisa menjadi pengirim solawat, karena solawat bukan hanya pujian untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah bukti cinta kita, ia adalah senjata lembut yang bisa mengetuk langit. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah bagian dari umatnya. Dan siapa tahu, karena satu solawat yang kita tuliskan dengan tulus, Allah turunkan pertolongan besar untuk Gaza, dan juga syafaat besar untuk kita di akhirat kelak. Maka dari itu, sahabatku yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan kolom komentar sebelum engkau bersolawat. Ketik dengan penuh cinta, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan itu, kita termasuk umat yang dicintai Rasulullah dan diberi syafaatnya kelak di hari yang tiada pertolongan selain dari Allah. Dan jangan lupa, klik like sebagai bentuk dukungan, tekan subscribe agar tidak tertinggal kisah penuh hikmah seperti ini, serta baca deskripsi video ini sampai selesai, supaya tidak gagal paham dan bisa menyebarkan info yang benar. Akhir kata, semoga kita semua bukan hanya menjadi saksi atas penderitaan umat, tapi juga menjadi bagian dari solusi dan cahaya yang meringankannya. Wallahu a'lam bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.